Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati, NIM 123100120. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Pondok Pesantren Nur El Falah. Nah, jadi Pesantren Nur El Falah didirikan pada tahun 1943 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Kabir, tokoh pendiri Banten. Nah, pendirian pondok pesantren dimulai setelah Kiai Haji Abdul Kabir belajar di berbagai pondok pesantren di Tanah Jawa. Menurut pengakuan beliau, pernah mendapatkan bimbingan dari 40 kiai, khususnya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau disingkat menjadi NU. Perjuangan Kiai Haji Abdul Kabir dalam mendirikan pondok pesantren sempat mengalami masalah karena keberanian beliau melawan penjajah Belanda pada agensi militer 2, sehingga pada tahun 1948 pondok pesantren pernah dibakar dan dibumi hanguskan oleh Belanda karena dianggap sebagai serangan pemberontakan. Setelah pondok pesantren di bumi hanguskan Belanda, Kiai Haji Abdul Kabir diminta oleh Kerisdenan Banten Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib untuk menjadi wedana di Pamarayan dan Ciumas kemudian pada pemilu pertama tahun 1955. Kiai Haji Abdul Kabir diminta NU untuk menjadi anggota konstituante mewakili partai NU untuk merumuskan dasar negara, hingga dibubarkannya konstituante oleh Presiden Soekarno tahun 1959. Nah, pada tahun 1959 beliau kembali merintis pesantren yang pernah di bumi hanguskan Belanda dengan membuka pendidikan formal. Keputusan beliau mendirikan pendidikan formal pondok pesantren banyak ditentang oleh kiai-kiai sekitar karena pendidikan formal masih sangat tabu untuk kalangan pesantren saat itu. Namun, keistiqomahan beliau dalam memperjuangkan falsafah hidup beliau mengintelekkan ulama dan mengulamakan intelek kini dilanjutkan oleh putra-putri dan cucu-cucu beliau, sehingga pondok pesantren saat ini memiliki lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Diniyah, terus ada Madrasah Tuasnawiyah, terus sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah, dan sekolah tinggi agama Islam. Selanjutnya, adapun kegiatan pendidikan di pondok pesantren ini terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama ada al-muttadi, yaitu santri dibimbing menguasai 140 masalah agama dasar baik dari segi akidah, fikih ibadah, muamalah, dan amaliyah harian sehingga para santri dapat beribadah dengan baik dan juga mampu memimpin doa, tahlil, dan fase ini ditempuh dalam waktu paling lama 5 bulan. Terus yang kedua ada tasnawi, yaitu para santri dibina untuk mampu berkontribusi atau berkomunikasi menggunakan 2 bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan fase ini diselesaikan santri dalam waktu 6 bulan. Terus yang ketiga, aliyah, yaitu fase di mana santri mempelajari kaidah ilmu nahwu dan saraf serta dibimbing untuk dapat menerapkan kaidah yang dikuasai untuk membaca kitab kuning dengan baik, dan fase ini diselesaikan dengan waktu 6 bulan. Terus yang keempat, adapun ulia merupakan fase di mana para santri mendapatkan bimbingan ilmu keagamaan baik dalam akidah, Al-Quran, hadis, akhlak, fikih, usul fikih, tafsir, balaghah, matik, dan lain-lainnya. Terus adapun program unggulan pesantren Nur El Falah ini antara lain yang pertama adalah para santri dites potensi menggunakan sidik jari dan akan diketahui dari hasil tes berupa potensi cara belajar, keahlian bakat, dan lain-lain. Terus yang kedua, para santri juga dibina untuk
dapat menguasai komputer dan teknologi. Terus ada pun yang ketiga, pesantren memiliki kegiatan tahunan mendatangkan syekh dari Al-Azhar Mesir untuk membimbing para santri agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan melatih hafal Al-Quran tanpa menghafal. Terus pesantren juga memiliki jenjang pendidikan formal yang lengkap sehingga santri dapat memiliki atau memilih sesuai dengan keinginannya. Pesantren memiliki jenjang pendidikan formal seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tawaswiyah, terus sekolah menengah pertama, madrasah aliyah, sekolah menengah atas, terus ada pun sekolah menengah kejuruan ataupun dan juga perguruan tinggi. Terus yang terakhir ada juga sekolah tinggi agama Islam. Nah, terus pada bulan Ramadan memang sangat diidentik dengan ibadah. Karenanya di berbagai kelompok masyarakat, momen ini banyak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri pada Sang Khalik dengan mengamalkan berbagai amal saleh. Bagi kalangan santri, selain menjadi ajang untuk mengingatkan amal soleh, Ramadan juga menjadi salah satu tempat untuk memperdalam berbagai bidang ilmu, seperti yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Modern Nur El Falah. Nah, di pesantren yang berdiri pada 1943 di Kampung Kubang, Desa Tanjung Teja, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pengelolaan POMPES secara rutin menggelar aktivitas ibadah Ramadan. Program ini berisi kegiatan mengkaji Al-Quran, zikir, terus sholat, terus ada tarawih dan pendalaman agama Islam seputar puasa di bulan Ramadan. Hal ini dilakukan para pengurus pondok pesantren untuk menambah motivasi dan mengingatkan para santri tentang ibadah puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Semua program itu memang sudah menjadi kegiatan rutin di pesantren setiap Ramadan. Santri diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan ini dengan mengacu semangat dan menambahkan pemahaman mereka dalam berpuasa. Unjar pembina Pondok Pesantren Nur El Falah. Dalam kesempatan tersebut, Idi menjelaskan seputar sejarah singkat dari Ponpes Nur El Falah yang dibinanya. Dikatakan, Ponpes tersebut didirikan oleh Ki Haji Abdul Kabir pada tahun 1943. Namun pada saat terjadi agensi militer Belanda yang kedua, 1948, tempat tersebut dibakar habis oleh Belanda. Dan yang tersisa hanyalah gedung Madrasah Ibtidaiyah yang saat ini berada di seberang Ponpes setelah kejadian tersebut. Pondok pesantren yang telah habis dibakar itu dibiarkan begitu saja selama 9 tahun. Tempat itu mulai dirintis lagi oleh Ki Haji Abdul Kabir ketika dirinya menduduki jabatan di dalam pemerintah sebagai penjabat kewedaan Pamarayan pada tahun 1950 sampai 1953 dan 1953 sampai 1959 menjadi kewedaan Ciomas sekaligus penjabat konstituante di Bandung sebagai aktivis NU dan menang dalam pemilu pertamanya di tahun 1955 hingga akhirnya pada tahun 1959 Ki Haji Abdul Kabir menjadi penjabat Direktorat Pendidikan Agama Islam. Barulah tempat itu mulai dibenahi kembali dengan mendirikan sekolah formal tingkat SMP, terus SMU, hingga kini tempat tersebut semakin berkembang dan diminati para orang tua yang menginginkan anaknya mengenyam pendidikan pondok pesantren tersebut. Terus saat itu jumlah santri di Ponpes itu kami mencapai 2.200 orang, terdiri dari putra putri. Akan tetapi dari jumlah itu tempat kami hanya dapat menampung 300 orang untuk tinggal dan menetap di dalam pesantren. Jadi yang lainnya banyak yang mengontrak rumah ataupun pulang pergi.
Santri di tempat tersebut mengaku senang belajar di Ponpes Nur El Falah yang memandukan pelajaran formal dan pelajaran agama Islam yang mendalam. Apalagi sehari-harinya setiap santri juga diharuskan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Setiap santri wajib berbahasa Inggris dan Arab saat mengobrol dengan siapa saja. Ini sangat baik bagi kami, tetapi yang sering dikeluhkan di sini adalah seolah kobong. Kata Yunis, meminta pengurus Ponpes bisa menambahkan kobong untuk setiap santri lain yang ingin menuntut ilmu di Ponpes tersebut. Pondok Pesantren Nur El Falah adalah pondok pesantren yang telah berdiri pada tahun 1943 silam. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam Pondok Pesantren NU. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pondok Pesantren Muhammadiyah. Terus selanjutnya yaitu ada Pesantren Muhammadiyah. Nah, Pesantren Muhammadiyah Boarding School itu Muhammadiyah itu merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki komitmen kuat dan kisah sukses dalam pengembangan dan pemajuan pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kesetaraan umat. Nah, sejak berdirinya hingga saat ini, Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan lembaga pendidikan dari TK, tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan berkembang pesat. Sampai saat ini jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu sudah mencapai 177 buah. Sebuah jumlah yang jauh melampau yang dimiliki negara, yaitu 175. Namun demikian, sejauh ini Muhammadiyah belum dipandang sukses dalam mengembangkan dan memajukan pondok pesantren dibandingkan dengan NU. Bahkan belakangan ini Muhammadiyah mengalami krisis kader ulama. Salah satu penyebab krisis ulama di kalangan Muhammadiyah ini karena terlambatnya kaderisasi ulama melalui lembaga pendidikan yang otoritatif dan efektif, yaitu pondok pesantren. Selain itu, ada pergeseran nilai di kalangan keluarga besar Muhammadiyah, yaitu para orang tua cenderung menyekolahkan putra dan putrinya di lembaga pendidikan negeri atau swasta. Pondok pesantren Muhammadiyah itu pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pada mulanya pesantren didirikan untuk sosialisasi dan akselerasi dakwah Islam. Karena itu pesantren menjadi garda terdepan dalam membelajarkan ajaran Islam, mulai dari Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, akhlak, dan bahasa Arab. Terus ada metode pembelajaran di pesantren pada umumnya juga sangat sederhana, tidak menggunakan sistem kelas, tetapi dengan sistem sorongan dan atau bantungan. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum dan mata pelajaran ditambah dengan sesuai tuntutan zaman. Dewasa ini pesantren telah mengalami banyak perubahan. Selain itu, menggunakan sistem kelas seperti sekolah pada umumnya, pesantren juga membelajarkan pelajaran umum seperti sains, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, dan bahasa Inggris dan lain-lainnya. Nah, selain itu pesantren telah berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional lahir dari kalangan pesantren. Seperti contohnya yaitu Az-Zumardi Azra. Mencatat 3 peran utama yang telah dilakukan oleh pesantren. Yang pertama ada transmisi ilmu pengetahuan agama. Yang kedua ada pemeliharaan tradisi keislaman. Dan ketiga mencetak ulama. Di samping kegiatan peran tradisional tersebut, Azra juga mencatat bahwa kini banyak pesantren yang telah melampaui peran tradisional tersebut dengan mengembangkan diri sebagai pusat pengembangan masyarakat melalui berbagai program seperti koperasi dan pengembangan pertanian.
Menurut pengamatan kami, pesantren juga mengalami transformasi baik secara institusional maupun secara kultural. Selain mengembangkan MBS ataupun Muhammadiyah Boarding School, pesantren Muhammadiyah juga mulai berorientasi substansi yang baru, yaitu Transsains, pesantren sains, sering dengan berkembangnya boarding school dan smart school karena animo dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan bermutu dan dapat menjamin terbentuknya karakter dan akhlak mulia pada diri pesantren didik. Terus maka Muhammadiyah merasa terpanggil untuk berkontribusi positif dalam pengembangan dan pemajuan MBS dan pesantren MU lainnya. Sejatinya pendiri Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918 dengan nama Hifz al-Arqa adalah dalam rangka menyiapkan sekolah kader Muhammadiyah yang didesain dengan menghasilkan kader ulama, pemimpin, dan pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah. Selain kaderisasi, ulama pesantren Muhammadiyah juga diharapkan dapat menjadi pesantren MBS, percontohan yang berkemajuan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, sains, keindonesiaan, kepemimpinan, dan keterampilan berbahasa dan berwirausaha. Spirit untuk mengembangkan potrenmu baik dalam membentuk MBS, tersains dan sebagainya tidak dapat dipisahkan dari akulturasi dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar di bidang pendidikan. Atas dasar itu, pemimpin wilayah Muhammadiyah Jakarta bersinergi dengan UHAMK dan STIAD memandang penting dirinya MSBS Muhammadiyah Smart Boarding School yang modern dan berkemajuan di Jampang, Bogor. Foto pesantren Muhammadiyah Boarding School atau disingkat MBS Bokoharjo, Prambanan, Yogyakarta, didirikan pada tanggal 20 Januari 2008 Masehi oleh Ustadz Haji Muhammad Nashirul Ahsan bersama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah Prambanan. Muhammadiyah Boarding School atau disingkat MBS merupakan sekolah yang memadukan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan sekolah modern. Penelitian ini menarik karena PPM dan MBS merupakan pondok pesantren yang baru di Muhammadiyah, sekaligus mengawali era baru pesantren Muhammadiyah. Berdirinya MBS Yogyakarta melibatkan banyak elemen, termasuk warga persyarikat Muhammadiyah di Prambanan. Selain itu, dinamika yang terjadi pada periode awal hingga waktu-waktu selanjutnya berhasil membawa MBS pada kemajuan baik secara sistem, manajemen, jumlah santri maupun infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya pesantren di berbagai daerah yang menggunakan MBS Yogyakarta sebagai role modern. Selain itu, pengaruh lain yang muncul ialah semakin dinamisnya pergerakan PCM Prambanan serta peran kader-kader yang berkiprah di Muhammadiyah. Hal ini merupakan output dari berdirinya MBS. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk mempelajari latar belakang berdirinya MBS Bokoharjo Prambanan Yogyakarta, pengembangannya serta pengaruhnya terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial Girlin. Maka mereka menggunakan perubahan sosial sebagai suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, dan komposisi penduduk, maupun karena difusi dan penemuan dalam masyarakat.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah meliputi 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografis. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, MBS Yogyakarta didirikan oleh Ustadz Nasir berdasarkan para tokoh pemuda Muhammadiyah Prambanan untuk menjawab kalangan kader di Muhammadiyah. Mereka berhasil mendirikan MBS meskipun pada awalnya tidak mempunyai lahan. Dengan semangat tinggi dan tekad yang membuat yang melekat pada dirinya, akhirnya cita-cita mereka tercapai dengan berdirinya MBS. Kedua, MBS mengalami perkembangan yang sangat pesat dari berbagai segi, fisik, struktur, kurikulum, santri, dan prestasi. Itu ya. Dan ketiga, ada pengaruh yang diberikan MBS terhadap Muhammadiyah cukup signifikan. MBS menjadi role model baru bagi pesantren Muhammadiyah dan membuat jumlah pesantren Muhammadiyah semakin bertambah. MBS membuat gerakan PCM Prambanan semakin maju dengan berkembang dakwah dan perolehan prestasi. MBS menyumbang kader-kader yang siap berkiprah di perserikatan dengan bekal kurikulum yang dibentuk oleh MBS. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang salah itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.